Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang berhasil melalui tahap SKD dengan banyak sekali persaingan, dengan banyak sekali pesaing yang akhirnya bisa masuk ke tahap SKB dan sekarang sedang mempersiapkan tes untuk SKB. Semoga tetap semangat dan bisa mendapatkan hasil terbaik. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa subscribe supaya kedepannya lebih semangat untuk share ke teman-teman terkait kisi-kisi CPNS soal SKB maupun terkait kefarmasian, materi-materi kefarmasian yang lain. Oke teman-teman, di video kali ini kami akan share ke teman-teman kisi-kisi soal CPNS SKB berdasarkan materi pokok yang dikeluarkan oleh PAN-RB. Kemudian sistemnya, pada setiap video kami akan share ke teman-teman materi-materi, kemudian dilanjutkan dengan soal dan pembahasannya. Untuk video kali ini kita akan bahas terkait materi terkait Permenkes nomor 72 tahun 2016. Ini merupakan salah satu materi pokok yang disebutkan dalam kisi-kisi SKB untuk apoteker. Oke, kita mulai. Oke teman-teman, sekarang kita lihat Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Salah satu bagian yang bisa menjadi soal dan sangat memungkinkan untuk menjadi soal itu adalah nomor Permenkesnya, yaitu nomor 72 tahun 2016. Jadi jangan lupa teman-teman, ini nomor 72 tahun 2016. Oke, mari kita lihat apa saja yang terdapat dalam Permenkes ini. Oh iya, ketika kita mempelajari Permenkes ini atau membaca Permenkes ini, itu tidak menutup kemungkinan sudah mengcover materi-materi lain. Ada beberapa materi lain yang akan tercover dalam Permenkes ini. Kita langsung ke bagian isinya dari pasal-pasalnya. Nah, silahkan teman-teman baca. Kalau untuk saran saya, kalau Permenkes itu paling penting jangan tinggalkan untuk membaca bagian pasal-pasalnya ini. Biasanya kan selanjutnya itu adalah lampiran yang panjang berisi materi. Nah, kalau itu mungkin ada beberapa materi yang bisa di skip, tapi kalau untuk penjelasan-penjelasan seperti ini itu sangat penting untuk dipelajari. Di sini ada pengertian rumah sakit, kemudian standar pelayanan kefarmasian, dan pengertian dari pelayanan kefarmasian itu sendiri apa. Jadi pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Kemudian ada pengertian resep, kemudian pengertian obat, alkes, BMHP, instalasi farmasi, dan seterusnya. Nah, di pasal kedua, teman-teman penting juga untuk pahami yang ada di pasal kedua ini, bahwa pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau patient safety. Kemudian di pasal 3-nya itu juga teman-teman harus benar-benar menggarisbawahi standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi 1. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan 2. Pelayanan farmasi klinik. Jadi pada dasarnya ini yang akan banyak kita bahas, kedua ini, yaitu bagian pengelolaan dan bagian farmasi klinik. Dan inti dari pelayanan atau standar pelayanan kefarmasian itu adalah keduanya ini. Jadi next kita akan bahas lebih dalam tentang kedua ini. Nah, di pasal 2-nya sudah dijabarkan
bagian pengelolaan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP itu apa saja? Ini dia. Jadi yang termasuk ke dalam pengelolaan itu mulai dari pemilihan, kemudian perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, kemudian pengendalian dan administrasi. Dan di pasal nomor 3-nya, pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu meliputi mulai dari pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visite, pemantauan terapi obat, kemudian monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensi sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Pelayanan farmasi klinik berupa dispensing sediaan steril sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit yang mempunyai sarana untuk melakukan produksi sediaan steril. Kenapa? Karena produksi sediaan steril itu memiliki standar-standar ruangan dan segala aturan-aturan yang bisa menjamin bahwa produk yang dihasilkan memang produk yang steril. Kemudian di pasal 4, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional. Ini lebih lanjut bisa dibaca juga. Saya hanya akan lebih dalam pada bagian-bagian yang menurut saya penting ya. Semuanya penting, tapi maksud saya yang lebih penting untuk teman-teman pahami. Nah, ada bagian pelaporan. Rumah sakit wajib mengirimkan laporan pelayanan kefarmasian secara berjenjang kepada Dinas Kesehatan kabupaten atau kota, kemudian Dinkes provinsi dan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi, farmasi di rumah sakit maupun di puskesmas itu memiliki banyak sekali laporan, mulai dari laporan penggunaan obat, kemudian sekarang sudah ada namanya Simona, teman-teman perlu cari tahu apa itu Simona. Kemudian ada pelaporan untuk obat narkotika dan psikotropika atau SIPNAP. Kemudian apa lagi ya, laporan-laporan untuk SITB untuk TB dan beberapa laporan-laporan lain ya. Banyak yang perlu dilaporkan. Kemudian oke. Nah, ini yang saya maksud ya. Kita lanjut ke bagian lampiran. Nah, di lampiran itu di sini sudah pembahasan terkait standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Ini kita lihat bagian yang penting-penting. Nah, ruang lingkup ke pelayanan kefarmasian di rumah sakit seperti yang tadi kita baca di halaman sebelum-sebelumnya, bahwa pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu meliputi 2, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan alkes ya, dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Jadi ada 2 bagian yang utama dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit, yaitu bagian manajerial berupa pengelolaan dan bagian farmasi klinik. Di sini bagian pertama terkait pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai. Berarti ini bagian manajerial ya. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam bagian manajerial ini atau hal-hal pokok yang perlu dipahami pada bagian manajerial ini? Kalau di Permenkes ini itu dimulai dari manfaat pengelolaan sistem satu pintu. Di mana manfaatnya di sini ada pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan sediaan farmasi, kemudian standarisasi sediaan farmasi, alkes dan BMHP, penjaminan mutu sediaan farmasi, alkes dan BMHP, pengendalian harga sediaan farmasi, alkes dan BMHP, kemudian pemantauan terapi obat, penurunan risiko kesalahan terkait penggunaan sediaan farmasi, alkes dan BMHP, kemudian kemudahan akses data sediaan farmasi, peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan citra rumah sakit,
peningkatan pendapatan rumah sakit dan kesejahteraan pegawai. Jadi itu salah satu beberapa manfaat dari pengelolaan sistem satu pintu. Nah, di bagian ini ada juga yang sangat dan harus teman-teman pahami, yaitu adalah high alert medication atau obat high alert. Obat high alert itu adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadi kesalahan atau kesalahan serius sentinel event, dan obat yang beresiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan. Terdapat 3 kelompok. Yang pertama, obat yang mirip dan kedengarannya mirip atau norum, nama obat rupa dan ucapan mirip, atau look-alike, sound-alike atau lasa, singkatannya itu lasa. Kemudian contoh untuk norum dan lasa ini misalnya amlodipin 5, amlodipin 10 itu kan mirip. Biasanya itu penyimpanannya itu dipisahkan beberapa item obat. Jadi misalnya amlodipin 5 dulu, terus beberapa obat baru ditempatkan amlodipin 10. Kemudian elektrolit konsentrat tinggi. Contohnya di sini ada natrium kalium klorida, kemudian kalium fosfat, kemudian NaCl yang lebih dari 0,9%. Terus obat-obat sitostatika dan obat-obat berbahaya lainnya ya, kalau untuk yang masuk di high alert ini. Biasanya terkait high alert ini selalu ada soal yang muncul tentang ini, entah di SKB maupun tes-tes yang kefarmasian lain. Itu biasa selalu ada soal tentang high alert ini. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih dalam lagi dengan mencari contoh-contoh dari ketiga bagian ini. Itu tadi untuk bagian awal atau beberapa materi pada bagian manajerial. Nah, untuk di manajerial, karena manajerial itu terkait dengan pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai, di mana terdapat beberapa poin yang termasuk di dalamnya. Di bagian ini itu dijelaskan satu persatu, dijelaskan secara lebih detail. Tapi pada video kali ini kita skip dulu atau kita pending sampai pada video selanjutnya. Di next video kita akan bahas lebih dalam tentang bagian manajerial pengelolaan sediaan farmasi dan farmasi kliniknya. Selanjutnya di video ini kita akan masuk ke soal. Nah, di soal itu pun tidak menutup kemungkinan jawabannya ada pada materi-materi yang belum kita pelajari. Tapi tidak masalah ya, karena dengan demikian itu bisa memperluas jangkauan materi yang teman-teman pelajari. Oke. Jadi untuk materinya cukup singkat. Semoga teman-teman bisa mengerti. Kita lanjut ke bagian contoh soal. Nah, ini contoh soal untuk video kali ini. Yang pertama, standar plan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk ini tipe ya, tapi maksudnya adalah standar plan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk apa? Yang pertama, pilihan A, pengkajian dan pelayanan resep pasien, kemudian penelusuran riwayat penggunaan obat pasien, menjamin kepastian hukum bagi tenaga farmasian, pemantauan terapi obat pasien, dan manajemen pengelolaan obat dan BMAP. Jadi yang mana? Ini tadi ada di Permenkes ya, ada di Permenkes. Nah, ini dia. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Berdasarkan Permenkes, berarti jawabannya adalah, kita bedah satu persatu. Yang pertama, pengkajian dan pelayanan resep pasien. Pengkajian dan pelayanan resep pasien itu masuk ke dalam
bagian dari farmasi klinik. Ini salah satu bagian dari farmasi klinik. Penelusuran riwayat penggunaan obat juga masuk di bagian farmasi klinik. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga farmasian, ini benar ya. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga farmasian. Kemudian untuk D, pemantauan terapi obat pasien, ini juga masuk ke dalam farmasi klinik. Kemudian manajemen pengelolaan obat dan BMHP, ini ya berarti pengelolaan. Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya adalah C, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Oke, selanjutnya nomor 2, berikut ini tidak termasuk dalam pelayanan farmasi klinik. Oke, farmasi klinik tadi kita sudah sempat membaca beberapa poin yang masuk dalam farmasi klinik. Jadi ini dia, pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visite, pemantauan terapi obat, kemudian monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Jadi di sini jawabannya yang tidak termasuk berarti ini kan masuk administrasi itu tidak ada, kemudian pemantauan terapi obat. Jadi jawabannya adalah D. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan, sentinel event, dan berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat tidak diinginkan merupakan kelompok obat. Ya, teman-teman pasti sudah tahu. Kalau teman-teman dengar materinya tadi, pasti teman-teman akan langsung jawab. Ini adalah high alert. Untuk high alert medication adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan. Nah, jangan lupa teman-teman pelajari kelompok obatnya. Soal selanjutnya, perencanaan kebutuhan obat BMHP dan Alkes mengacu pada kecuali. Untuk perencanaan kebutuhan obat BMHP dan Alkes itu ada aturan-aturan tersendiri yang harus diperhatikan. Ini ada dalam standar plan kefarmasian di suatu rumah sakit yang dibuat, bukan Permenkes ya, tapi setiap rumah sakit itu kan harus membuat standar pelayanan kefarmasiannya. Nah, di dalamnya itu salah satu yang tertuang di dalamnya itu adalah terkait dengan perencanaan kebutuhan. Jadi apa saja yang menjadi pertimbangannya dalam perencanaan kebutuhan. Di bagian pengelolaan, pemilihan dan perencanaan ya ini. Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai berdasarkan yang pertama formularium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosa dan terapi, kemudian standar sediaan farmasi, alkes, dan BMHP, pola penyakit, efektivitas dan keamanan, pengobatan berbasis bukti, mutu, harga, dan ketersediaan di pasaran. Jadi kita mulai dari formularium, sedikit penjelasannya. Formularium itu ada formularium nasional dan ada formularium rumah sakit. Formularium rumah sakit adalah formularium yang dibuat oleh tim KFT atau Komisi Farmasi Terapi dengan mengacu pada formularium nasional dan kebutuhan pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian standar sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan itu adalah ketetapan yang dibuat oleh rumah sakit tersebut. Kemudian berdasarkan pola penyakit. Jadi kan di suatu tempat kan beda-beda pola penyakit. Ada beberapa penyakit yang memiliki pola tersendiri yang berbeda dengan daerah lain. Kemudian bukan cuma daerah ya tadi, tapi biasanya musim juga. Kemudian efektivitas dan keamanan. Jadi perlu mempertimbangkan yang mana lebih efektif dan aman untuk pasien. Kemudian pengobatan berbasis bukti. Berbasis bukti ini artinya obat-obat yang memang sudah biasanya kan ada beberapa obat yang tidak ada di formularium nasional tapi dibutuhkan di rumah sakit tersebut. Itu karena ada karena berbasis bukti. Jadi bisa dimasukkan ke formularium rumah sakit.
Kemudian mempertimbangkan mutu dari obat tersebut. Jadi kan percuma harga murah tapi mutunya tidak kurang bagus. Nah, di sini harga. Jadi obat itu kan, satu jenis obat itu kan ada beragam pabrikan, ada beragam, dan tentunya pemilihan harus mempertimbangkan harga, kesesuaian harga dan juga mutunya. Jadi percuma kalau harganya murah tapi mutunya kurang bagus. Kemudian percuma juga, maksudnya disayangkan juga kalau pemilihan itu memilih harga yang lebih tinggi tetapi ada yang harga lebih murah atau lebih rendah dengan kualitas dan mutu yang terjamin. Kemudian ketersediaan di pasaran, tentunya yang obat yang bisa dipesan atau bahan medis yang bisa dipesan adalah yang tersedia di pasaran. Jika kebutuhan itu tidak tersedia, maka harus ada opsi ke jenis barang lain. Jadi jawaban untuk nomor 4 ini adalah karena kecuali berarti kebutuhan peresepan, ya. Soal selanjutnya, prinsip penyusunan sedia informasi pada tahapan penyimpanan adalah Norum A, Norum B, Lhasa, C, Vevo, D, Pareto A, B, C, kemudian esensial. Ini terkait dengan penyimpanan. Jadi perlu kita pelajari pada bagian pengelolaan, khususnya pada bagian penyimpanan. Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan dan jenis sedia informasi, alat kesehatan dan bahan medis yang dipakai, dan disusun secara alfabetis yang menerapkan prinsip first expire, first out, dan first in, first out, disertai sistem informasi manajemen. Jawaban untuk nomor 5 ini adalah Vevo. Di sini bisa masuk Vevo ya. Oke, itu dia beberapa soal yang sudah kita bahas. Semoga membantu, semoga bisa memberikan ilmu baru untuk teman-teman, semoga bermanfaat, semoga bisa merecall pemahaman teman-teman atau pengetahuan teman-teman yang mungkin terlupakan. Semoga materinya bermanfaat dan semoga dimengerti untuk materinya. Jika penyampaian terlalu cepat atau kurang, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.